Halo semuanya, ketemu lagi nih. Hari ini kita bakal ngebedah tuntas sebuah tulisan yang luar biasa mendalam dari Aris Munawar. Judulnya, Hakikat Sebuah Syukur. Gini ya, kita bakal bongkar konsep ini pelan-pelan, biar kita benar-benar nangkep esensi di balik satu kata yang jujur aja, sering banget kita ucapin setiap hari. Oke, mari kita langsung bedah ini dengan satu pertanyaan yang lumayan menohok. Apakah syukur itu cuma sekedar ucapan Alhamdulillah? Banyak dari kita kan, refleks aja ngomong gitu pas dapat rezeki atau lagi senang. Ya, itu kebiasaan yang bagus banget, pasti. Tapi, apa cuma sampai di situ batasannya? Lewat materi ini, kita ditantang buat mendobrak pemahaman sempit itu. Syukur itu jauh lebih besar dari sekedar kebiasaan instan di ujung lidah. Nah, ini peta perjalanan kita hari ini. 1. Hakikat sebuah syukur. 2. 3 dimensi syukur. 3. Kisah Nabi Sulaiman. 4. Teladan sempurna Rasulullah. Dan yang kelima, syukur di tengah ujian. Kita masuk ke bagian pertama, hakikat sebuah syukur. Makna yang sebenarnya. Nah, yang paling menarik dari sini adalah definisi utuhnya. Penulis tuh ngegambarin syukur bukan sekedar reaksi spontan sesaat, tapi sebagai sebuah cahaya iman. Maksudnya gimana? Syukur itu harus benar-benar kelihatan menyatu di hati, lisan, dan perbuatan kita. Ini adalah soal kesadaran penuh kalau semua nikmat itu mutlak datangnya dari Allah dan, nah ini dia bagian terpentingnya, nikmat itu harus dipakai buat makin dekat sama Dia. Jadi ini tuh benar-benar panduan gaya hidup holistik, bukan sekedar basa-basi di bibir aja. Dan efeknya, wah luar biasa banget. Kalau kita lihat surah Ibrahim ayat 7, dibilang kalau bersyukur itu bukan sekedar kewajiban ritual doang, justru bersyukur itu semacam jalan pintas atau kunci utama buat nambahin keberkahan hidup kita. Poin krusialnya di sini, orang yang beneran bersyukur itu mungkin nggak selalu hidup bergelimang harta mewah, tapi mereka udah dipastikan punya hati yang paling tenang. Lanjut ke bagian kedua, 3 dimensi syukur. Aturan 3 pilar. Coba kita lihat gimana ini saling ngebangun ya. Syukur itu ternyata punya 3 dimensi nyata yang nggak bisa dipisahin. Hati, lisan, dan anggota badan. Ketiganya ini harus jalan barengan, persis kayak roda gigi dalam sebuah mesin yang utuh. Kita mulai dari fondasinya yang paling dalam dulu nih, hati. Bersyukur pakai hati itu artinya kita yakin, seyakin-yakinnya, kalau semua hal, kesehatan kita hari ini, keluarga, bahkan udara yang kita hirup detik ini juga, itu semuanya murni dari Allah. Hati yang bersyukur tuh bakal ngebentuk karakter yang sangat stabil. Dia nggak bakal melambung sombong pas lagi di puncak sukses, dan nggak gampang hancur putus asa pas lagi diuji cobaan. Surah An-Nahl ayat 53 ini negasin hal itu dengan sangat indah dan lugas. Mengakui kalau Allah itu satu-satunya sumber nikmat, otomatis bakal matiin ego kita. Ini yang bikin seseorang jadi pribadi yang benar-benar rendah hati. Ya gimana enggak, kan kita sadar betul kalau kita ini cuma hamba yang nerima titipan. Nah, setelah hati beres, baru deh kita pindah ke lisan. Di titik inilah ucapan Alhamdulillah nemuin kekuatan aslinya, yaitu pas diucapin sama hati yang ikhlas tanpa ada setitik pun kesombongan. Memuji Allah dan zikir itu ibarat cara kita nyiram batin, biar hidup lagi pas lagi gersang-gersangnya. Percaya deh, satu ucapan Alhamdulillah yang tulus itu jauh lebih kuat dan lebih nyembuhin daripada keluhan panjang lebar yang ujung-ujungnya cuma nguras energi. Kutipan hadis riwayat Muslim ini luar biasa memesona, karena ngasih lihat seberapa dekat dan praktisnya syukur itu sama keseharian kita. Bayangin aja, hal-hal simpel kayak makan siang atau minum, itu bisa berubah jadi ibadah yang mendalam banget dan ngedatengin ridho Allah. Syaratnya cuma satu, disandingkan dengan pujian lisan yang tulus. Jadi, poin krusialnya ada di dimensi ketiga ini nih, anggota badan. Ini wujud syukur yang paling nyata dan bisa dilihat langsung oleh mata. Apapun nikmatnya, entah itu harta, kekuasaan, ilmu, atau bahkan fisik yang masih sehat hari ini, semuanya harus dipakai buat ketaatan dan amal soleh. Mata dipakai buat lihat yang baik, tangan buat nolong sesama, ilmu buat diajarin, jabatan buat nyegakin keadilan. Ini baru yang namanya aksi di dunia nyata. Coba dengerin perintah di surah Saba ayat 13 ini. Bekerjalah. Ini tuh semacam tamparan halus yang menyadarin kita. Ayat ini secara kuat ngebuktiin kalau rasa syukur itu justru mestinya bikin kita makin aktif, produktif, dan berdedikasi. Bukan malah sebaliknya ya, jadi pasif atau malas-malasan cuma karena ngerasa udah bilang terima kasih di mulut doang. Masuk ke bagian ketiga, kisah Nabi Sulaiman, kekuasaan dan kerendahan hati.
Coba perhatiin deh kontras tajam yang satu ini. Di sebelah kiri kita lihat Nabi Sulaiman itu punya kekuasaan yang nggak ada tandingannya. Harta melimpah ruah, militer terkuat, sampai mukjizat bisa ngerti bahasa binatang. Tapi di sisi kanan, kerendahan hati beliau itu benar-benar murni. Walaupun dunia ada di genggamannya, fokus utamanya bukan pada tahtanya loh, tapi gimana caranya tetap membumi dan terus bersyukur. Bukti paling keren dari kerendahan hati ini ada di cerita spesifik yang satu ini. Pas beliau dengar ada semut kecil yang panik takut kaumnya keinjak sama pasukannya yang besar itu, Nabi Sulaiman malah tersenyum. Dan apa reaksi pertama dari penguasa hebat ini? Beliau nggak pamer kekuasaan. Beliau justru langsung manjatin doa yang penuh kerendahan hati. Minta ke Allah biar selalu dikasih ilham untuk terus mensyukuri nikmat. Ini ngebuktiin banget kalau syukur adalah penanda sejati dari kemuliaan hati. Sekarang kita lanjut ke bagian keempat. Teladan sempurna Rasulullah. Standar tertinggi pengabdian. Dan ini gambarin dengan sangat brilian sebuah paradoks spiritual yang bikin kita takjub. Coba lihat di sebelah kiri. Status Rasulullah itu udah benar-benar tanpa celah. Semua dosa beliau, baik yang masa lalu maupun yang akan datang, udah dijamin diampuni sepenuhnya sama Allah. Jaminan keselamatan yang mutlak. Tapi coba geser ke kanan, perhatiin intensitas tindakan fisiknya. Beliau tetap mendirikan sholat malam sampai kedua kakinya itu secara fisik bengkak-bengkak. Luar biasa kan? Melihat itu jelas aja istri tercinta beliau, Sayyidah Aisyah, kebingungan dan nanya, buat apa ibadah seberat itu padahal surga udah dijamin? Nah, disinilah letak klimaks emosionalnya. Rasulullah ngasih jawaban singkat tapi ngebekas banget. Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Pertanyaan retoris ini otomatis ngunci pemahaman kita selamanya, bahwa rasa syukur itu nggak ada artinya tanpa dibuktiin lewat ketaatan dan pengabdian yang utuh. Bagian kelima, syukur di tengah ujian, menemukan kedamaian di segala kondisi. Mari kita lurusin satu hal penting di sini. Bersyukur itu bukan berarti hidup Anda bakal selalu mulus, bebas dari masalah. Nggak gitu. Syukur itu adalah kemampuan mental dan spiritual kita buat tetap bisa ngelihat kasih sayang Allah, bahkan di situasi yang paling gelap sekalipun. Kalau kita bisa nyatuin 3 fondasi tadi, hati, lisan, dan anggota badan, kita tuh bakal jadi pribadi yang jauh lebih bahagia, lebih tahan banting pasti terpa ujian, dan pastinya makin dekat sama Sang Pencipta. Dari bedah materi tulisan Aris Munawar ini, kita dapat satu kesimpulan yang benar-benar bikin hati adem. Syukur itu ternyata bukan sekedar penanda kalau kita ini orang beriman. Syukur adalah rute utama, jalan tol paling cepat menuju kehidupan yang penuh berkah dan ketenangan batin yang mendalam. Pas kita udah ngadopsi cara pandang holistik ini, kita nggak lagi sekedar bertahan hidup, tapi kita benar-benar bisa menikmati hidup dengan damai. Jadi, sebelum kita berpisah nih, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran. Setelah paham kalau syukur itu nuntut kolaborasi dari hati, lisan, dan tindakan nyata, tanyakan pada diri Anda, gimana cara Anda mengubah ucapan Alhamdulillah Anda yang berikutnya dari sekedar kata biasa yang keluar di bibir menjadi sebuah tindakan fisik yang berdampak nyata hari ini juga. Coba deh dipikirin dan dipraktekin. Makasih banyak ya udah mau luangin waktu buat belajar dan ngebedang materi ini bareng saya. Sampai ketemu di pembahasan penuh wawasan kita berikutnya.